Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Ika Puspita. Nah, di video kali ini saya mau ngasih tips and trick nih mengenai science in the family farming. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak videonya. Dalam dunia tumbuhan, kita mengenal dua jenis perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya angin, hewan, atau bahkan manusia. Sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif adalah perbanyakan jumlah tanaman dengan pembelahan dengan menggunakan organ-organ dari tanaman tersebut. Perkembangbiakan vegetatif kemudian terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal, spora, umbi lapis, dan lainnya. Selain vegetatif alami, terdapat perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu tidak terjadi secara alami, melainkan dibuat atau disengaja terjadi oleh manusia. Contohnya seperti mencangkok. Dek, lagi ngapain? Ini lagi liatin tanaman. Kok cuma diliatin aja? Saya punya banyak tapi nggak punya uang. Ingin punya banyak? Iya. Berbanyak aja sendiri? Caranya? Pengen tahu? Iya. Yuk ikut aku dan stay tune terus. Nah, tanaman yang akan kita perbanyak adalah sukulen. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah media tanah yang lembab dan mengandung nutrisi dengan komposisi tanah, kompos, dan sekam. Kemudian yang kita butuhkan adalah gelas air mineral bekas. Selanjutnya ada korek api dan obat nyamuk untuk melubangi gelas air mineral bekasnya ya. Nah, selanjutnya ada air secukupnya untuk kita gunakan sebagai media air. Nah, selanjutnya ada pot yang memiliki lubang dengan drainase yang baik. Kemudian yang terakhir tentu pasti ya ada tanaman sekulen. Mari kita membuat. Yang pertama, potek daun secara perlahan dari batangnya ya. Jangan sampai menyisakan daun di batangnya, seperti ini. Nah, kemudian kita keringkan luka daun sebelum diletakkan di tanah. Persiapkan tanah yang lembab dan mengandung nutrisi ya. Kemudian, letakkan daun sukulen yang sudah dikeringkan tadi di atas media tanah. Nah, yang terakhir, kita simpan di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Kemudian opsi yang kedua ada media air. Langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan akar sukulen menggunakan air hampir sama dengan menggunakan media tanah ya. Nah, kalau sudah silakan ditunggu dengan sabar dan berdoa ya. Wah, ini dia tanaman sukulen sudah menampakkan hasilnya. Nah,
Ini sekitar 2-3 minggu ya. Ditunggu dengan sabar nih. Wow, cantik sekali bukan? Kecil-kecil imut. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindahkan tanaman ke dalam pot ya. Wow, cantik sekali. Sukulen adalah nama untuk tanaman yang dapat menyiram air di dalam daunnya. Sukulen mempunyai kemampuan menyiram air dalam batang atau dagingnya. Sukulen adalah sebuah tanaman yang memiliki batang berdaging, tetapi memiliki daun yang masih berwujud seperti daun, bukan duri ya. Namun, sukulen juga memiliki bentuk yang gemuk dan memiliki cairan. Daun yang mengandung banyak air pada sukulen ini difungsikan sebagai adaptasi terhadap iklim yang kering, sehingga tanaman ini mampu bertahan dalam kondisi kering dalam waktu yang lama dan juga mampu menahan penguapan. Tetapi ada juga beberapa jenis sukulen yang mampu bertahan dalam kondisi kering maupun dingin. Propagasi atau stek daun identik dengan tanaman cocor bebek berkembang biak. Ternyata sukulen pun bisa diperbanyak dengan metode stek daun alias perkembangbiakan dengan memotek daun sukulen. Jadi tidak perlu sedih ya kalau ada daun sukulen kita rontok, bisa jadi karena dia ingin memperbanyak diri. Nah, jangan khawatir, aku punya solusi atau tips and trick nih untuk merawat sukulen agar tidak mudah busuk. Nah, untuk yang pertama, siram tanaman 1-2 kali seminggu ya. Sebaiknya dicek menggunakan lidi terlebih dahulu. Apakah tanah di dalamnya masih basah atau tidak? Kalau masih basah, cukup disemprot di permukaan. Kalau sudah kering, bisa diguyur. Selanjutnya, pupuk 1 bulan sekali menggunakan pupuk organik atau NPK sebanyak 5-8 butir. Sukulen tidak boleh terkena hujan secara langsung dan tempatkan tanaman yang cukup matahari. Selanjutnya, ganti media tanam 3 bulan sekali ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan caranya? Untuk seberapa lama pertumbuhan akarnya, setiap tumbuhan akar berbeda-beda ya. Bisa jadi dengan media tanah pun, dengan komposisi pupuk yang pas, bisa juga cepat pertumbuhan akarnya. Namun, di media air pun juga patut untuk dicoba loh. Nah, itu dia video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya dari aku. Bye-bye, semoga bermanfaat.